Rahasia orang yang tetap tenang meski hatinya pernah hancur. Tidak semua luka terlihat. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di kulit, tetapi membekas dalam di dalam jiwa. Luka itu datang dari kehilangan, pengkhianatan, harapan yang runtuh, atau kenyataan yang tidak pernah sesuai dengan keinginan. Anehnya, ada orang-orang yang pernah mengalami semua itu, namun tetap terlihat tenang. Wajah mereka damai, tutur kata mereka lembut, dan sikap mereka tidak mudah goyah. Seolah-olah hidup tidak pernah menyakiti mereka. Padahal kenyataannya justru sebaliknya, mereka pernah hancur, bahkan mungkin berkali-kali. Lalu apa rahasia mereka? Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia bukan bawaan sejak lahir, bukan pula sekadar pencitraan. Ketenangan adalah hasil dari perjalanan panjang, proses yang seringkali menyakitkan, dan keputusan yang diambil berulang kali untuk tetap berdiri, meski hati berkeping-keping. Orang yang tetap tenang setelah hatinya hancur biasanya sudah melewati fase penolakan. Di awal luka, mereka juga sama seperti orang lain, marah, kecewa, menangis, bahkan merasa dunia tidak adil. Mereka tidak kebal rasa sakit. Mereka merasakannya dengan sangat dalam. Namun bedanya, mereka tidak berhenti di sana. Mereka tidak menjadikan luka sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai jalan untuk bertumbuh. Mereka belajar menerima. Menerima bukan berarti setuju dengan apa yang terjadi, tetapi menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang memang harus terjadi, meskipun menyakitkan. Orang yang tenang memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka berhenti melawan kenyataan, dan mulai berdamai dengannya. Dari sinilah ketenangan mulai tumbuh. Rahasia berikutnya adalah mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Saat hati hancur, seringkali itu karena kita terlalu berharap pada seseorang atau sesuatu di luar diri kita. Ketika harapan itu runtuh, kita ikut hancur. Namun orang yang telah melalui kehancuran belajar satu hal penting, sumber ketenangan sejati bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri. Mereka mulai membangun hubungan dengan diri sendiri. Mereka mengenal diri mereka lebih dalam. Mereka tahu apa yang membuat mereka terluka, apa yang membuat mereka kuat, dan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka berhenti mencari validasi dari orang lain, dan mulai memberikan penghargaan pada diri sendiri. Inilah yang membuat mereka tidak mudah goyah. Selain itu, mereka juga belajar melepaskan. Ini bukan hal yang mudah. Melepaskan kenangan, harapan, atau bahkan seseorang yang pernah sangat berarti adalah proses yang berat. Namun mereka menyadari bahwa menggenggam terlalu erat hanya akan melukai diri sendiri lebih dalam. Mereka memilih untuk melepaskan, bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka peduli pada diri mereka sendiri. Orang yang tenang juga memiliki cara pandang yang berbeda terhadap luka. Mereka tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran. Setiap rasa sakit mengandung makna. Setiap kekecewaan menyimpan pesan. Dan setiap kehilangan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari kebahagiaan. Mereka tidak bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Mereka bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah segalanya. Dari situ, mereka tumbuh. Mereka menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar akan kehidupan. Luka yang dulu menghancurkan mereka, perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Rahasia lainnya adalah mereka menjaga jarak dari hal-hal yang merusak ketenangan mereka. Mereka tidak lagi memaksakan diri berada di lingkungan yang tidak sehat. Mereka tidak membiarkan orang lain terus menyakiti mereka. Mereka tahu batasan, dan mereka berani menetapkannya. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk mencintai diri sendiri. Orang yang tenang juga tidak reaktif terhadap segala hal. Mereka tidak mudah terpancing emosi. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sudah belajar bahwa tidak semua hal layak untuk dipermasalahkan. Mereka memilih mana yang penting, dan mana yang bisa dilepaskan. Mereka tidak lagi ingin memenangkan semua perdebatan. Mereka hanya ingin menjaga kedamaian dalam diri mereka. Ketenangan mereka juga berasal dari kebiasaan untuk berdialog dengan diri sendiri. Mereka meluangkan waktu untuk merenung, memahami perasaan, dan menyembuhkan luka secara perlahan. Mereka tidak menutupi rasa sakit dengan kesibukan atau pelarian sementara. Mereka menghadapinya, meskipun itu tidak nyaman. Karena mereka tahu, luka yang diabaikan tidak akan pernah sembuh. Mereka juga memiliki kesabaran yang lebih dalam. Setelah mengalami kehancuran, mereka memahami bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Penyembuhan tidak bisa dipaksakan. Mereka tidak terburu-buru untuk kembali,
baik-baik saja. Mereka memberi ruang bagi diri mereka untuk pulih. Dan dari kesabaran itu, lahirlah ketenangan yang tulus. Ada satu hal lagi yang sering menjadi rahasia terbesar, mereka mendekatkan diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Entah itu Tuhan, keyakinan, atau makna hidup yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang menuntun mereka melewati masa-masa sulit. Keyakinan ini memberi mereka ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat dunia terasa runtuh, mereka tetap memiliki pegangan. Orang yang tetap tenang setelah hatinya hancur juga tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sudah pernah kehilangan dan tetap bisa bertahan. Mereka tahu bahwa mereka cukup kuat untuk melewati apapun. Ketakutan mereka berkurang, dan dari situlah muncul keberanian. Ketenangan mereka bukan berarti hidup mereka tanpa masalah. Mereka tetap menghadapi tantangan, kesulitan, dan rasa sakit. Namun mereka menghadapinya dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi panik, mereka tidak lagi tenggelam dalam emosi. Mereka menghadapi hidup dengan kesadaran. Dan yang paling penting, mereka memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban yang selama ini mereka bawa. Mereka memaafkan orang lain, dan yang lebih penting, mereka memaafkan diri sendiri. Mereka tidak lagi menyalahkan diri atas apa yang telah terjadi. Mereka memilih untuk melanjutkan hidup tanpa membawa dendam. Disitulah kebebasan dimulai. Jika kamu melihat seseorang yang tenang, jangan langsung berpikir bahwa hidupnya mudah. Bisa jadi, dia adalah seseorang yang pernah hancur lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Tapi dia memilih untuk tidak tinggal dalam kehancuran itu. Dia memilih untuk bangkit, dia memilih untuk belajar, dan akhirnya, dia memilih untuk menjadi tenang. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri meski badai datang. Dan jika kamu saat ini sedang berada dalam fase hancur, ingatlah satu hal, kamu juga bisa sampai di titik itu. Kamu juga bisa menjadi seseorang yang tenang, yang kuat, dan yang tidak lagi mudah goyah. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terlihat baik-baik saja. Jalani saja prosesnya, karena suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa luka yang dulu menghancurkanmu, justru telah membentuk versi terbaik dari dirimu. Dan di saat itu, kamu akan mengerti satu hal yang sederhana namun mendalam. Ketenangan sejati lahir dari hati yang pernah hancur, tapi memilih untuk sembuh. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan mulai melihat hidup dengan cara yang sangat berbeda. Hal-hal yang dulu terasa begitu penting, perlahan kehilangan maknanya. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kamu tidak lagi merasa harus selalu benar, selalu menang, atau selalu diakui. Ada semacam kelegaan yang sulit dijelaskan, sebuah rasa cukup yang lahir dari dalam, bukan dari luar. Orang yang pernah hancur dan berhasil menemukan ketenangan, biasanya mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana. Bukan berarti hidupnya menjadi tanpa tujuan, tetapi cara mereka memaknai tujuan itu berubah. Mereka tidak lagi mengejar kebahagiaan dengan cara yang melelahkan. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin terabaikan. Seperti pagi yang tenang, seperti udara segar yang menyentuh wajah, seperti momen diam tanpa tekanan. Hal-hal sederhana itu kini terasa begitu berharga. Mereka juga menjadi lebih selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidup mereka. Pengalaman telah mengajarkan bahwa tidak semua orang layak diberi ruang yang sama. Bukan karena mereka menjadi dingin atau tertutup, tetapi karena mereka menghargai energi dan ketenangan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka tidak lagi mudah percaya, tetapi juga tidak hidup dalam kecurigaan. Mereka hanya lebih bijak. Jika dulu mereka rela mengorbankan diri demi orang lain, kini mereka belajar menempatkan diri secara seimbang. Mereka tahu kapan harus memberi, dan kapan harus berhenti. Mereka tahu bahwa mencintai orang lain tidak boleh sampai melukai diri sendiri. Inilah bentuk kedewasaan yang lahir dari luka. Orang yang tenang juga tidak lagi hidup di masa lalu. Mereka tidak terus-menerus memutar ulang kejadian yang telah terjadi. Mereka tidak membiarkan kenangan menguasai pikiran mereka. Mereka belajar untuk hadir di saat ini, sepenuhnya. Karena mereka sadar, hidup yang sebenarnya terjadi adalah sekarang, bukan kemarin. Namun, bukan berarti mereka melupakan masa lalu. Mereka tetap mengingatnya, tetapi dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang menyakitkan,
melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk mereka. Masa lalu tidak lagi menjadi beban. Ia menjadi pelajaran, dan dari pelajaran itu, mereka menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketika menghadapi masalah baru, mereka tidak langsung panik. Mereka tidak langsung bereaksi secara emosional. Mereka berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat situasi dengan lebih jernih. Mereka tahu bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar. Ketenangan memberi mereka ruang untuk berpikir. Dan dari ruang itu, lahir keputusan yang lebih baik. Orang yang telah melalui kehancuran juga memiliki empati yang lebih dalam. Mereka lebih mudah memahami perasaan orang lain, karena mereka sendiri pernah merasakan sakit yang begitu dalam. Mereka tidak mudah menghakimi. Mereka tidak terburu-buru menilai. Mereka mendengarkan. Dan terkadang, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menenangkan orang lain. Tanpa banyak kata, mereka bisa menjadi tempat yang nyaman. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang sering tidak terlihat, mereka tetap berjuang setiap hari. Ketenangan bukan berarti mereka tidak pernah merasa sedih lagi. Mereka masih bisa merasa terluka, kecewa, atau lelah. Bedanya, mereka tidak lagi tenggelam dalam perasaan itu. Mereka merasakannya, menerimanya, lalu perlahan melepaskannya. Ini adalah proses yang terus berlangsung. Setiap hari mereka memilih untuk tetap tenang. Setiap hari mereka memilih untuk tidak kembali pada pola lama yang merusak. Setiap hari mereka menjaga diri mereka, seperti seseorang yang merawat sesuatu yang sangat berharga. Karena mereka tahu, ketenangan itu mahal. Ia tidak datang dengan mudah, dan bisa hilang jika tidak dijaga. Mereka juga mulai memahami bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Dulu, mungkin mereka berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang jika semua berjalan sesuai rencana. Tapi, setelah mengalami kehancuran, mereka sadar bahwa hidup penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan justru disitulah keindahannya. Mereka bisa tersenyum di tengah masalah. Mereka bisa bersyukur di tengah kekurangan. Mereka bisa tetap tenang, bahkan ketika segalanya tidak berjalan baik. Itulah kekuatan sejati. Orang yang tenang juga tidak lagi membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka tidak merasa tertinggal, tidak merasa kurang, dan tidak merasa harus menjadi seperti orang lain. Mereka fokus pada perjalanan mereka sendiri. Karena mereka tahu, setiap orang punya waktunya masing-masing. Perbandingan hanya akan merusak ketenangan. Dan mereka tidak ingin kembali ke sana. Ada juga perubahan dalam cara mereka mencintai. Jika dulu mereka mencintai dengan penuh ketergantungan, kini mereka mencintai dengan kesadaran. Mereka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Mereka mencintai tanpa kehilangan diri mereka sendiri. Mereka hadir, tetapi tidak melekat secara berlebihan. Mereka peduli, tetapi tidak mengorbankan diri. Ini bukan cinta yang lemah. Ini cinta yang matang. Dan cinta seperti ini lahir dari hati yang pernah hancur. Mereka juga mulai menghargai waktu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi ingin menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermakna. Mereka lebih memilih hal-hal yang memberi ketenangan dan pertumbuhan. Seperti membaca, merenung, atau sekadar menikmati kesunyian. Kesunyian yang dulu mungkin terasa menakutkan, kini menjadi tempat yang paling nyaman. Di sanalah mereka menemukan diri mereka sendiri. Dan di sanalah mereka merasa utuh. Orang yang tetap tenang setelah hancur juga tidak lagi takut dengan perubahan. Mereka tahu bahwa hidup akan terus berubah, dan itu tidak bisa dihindari. Mereka belajar untuk beradaptasi, bukan melawan. Mereka menjadi lebih fleksibel, lebih terbuka, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Karena mereka sudah pernah melalui yang terburuk. Dan mereka berhasil bertahan. Itulah yang membuat mereka kuat. Namun yang paling indah dari semua ini adalah, mereka tidak lagi membenci masa lalu mereka. Mereka tidak lagi berharap semuanya terjadi dengan cara yang berbeda. Mereka menerima seluruh perjalanan hidup mereka, termasuk bagian yang paling menyakitkan. Karena tanpa itu, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang. Mereka tidak akan memiliki ketenangan ini. Dan mungkin, ini adalah rahasia terbesar dari semua rahasia. Mereka tidak berusaha menghapus luka, tetapi mereka belajar hidup berdampingan dengannya. Luka itu tetap ada, tetapi tidak lagi mengendalikan mereka. Luka itu menjadi bagian dari cerita, bukan pusat dari kehidupan. Dan dari situlah muncul kekuatan yang luar biasa. Jika kamu membaca ini dan merasa bahwa kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, ketahuilah bahwa ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari proses.
Ini adalah jalan menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Mungkin sekarang terasa berat, mungkin sekarang terasa gelap, tapi percayalah, semua ini tidak sia-sia. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Dan di hari itu, kamu tidak lagi marah pada hidup. Kamu akan tersenyum, karena kamu tahu, tanpa kehancuran itu, kamu tidak akan pernah menemukan ketenangan yang sejati. Jadi tetaplah berjalan, tetaplah bertahan, dan jika hari ini kamu hanya mampu bertahan, itu sudah lebih dari cukup. Karena dari bertahan itulah, perlahan kamu akan belajar bangkit. Dan dari bangkit itulah, kamu akan menemukan dirimu yang baru. Seseorang yang lebih tenang, lebih kuat, dan tidak lagi mudah hancur oleh dunia. Dan saat itu tiba, kamu tidak perlu lagi mencari rahasia ketenangan. Karena kamu sendiri, telah menjadi jawabannya. Dan ketika kamu benar-benar sampai di fase itu, fase di mana ketenangan bukan lagi sesuatu yang kamu cari, melainkan sesuatu yang kamu hidupi, akan ada perubahan yang sangat halus, namun dalam. Kamu mulai tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Dulu, mungkin kamu sering merasa harus dimengerti. Kamu ingin orang lain tahu apa yang kamu rasakan, kamu ingin mereka memahami kenapa kamu bersikap seperti itu. Tapi sekarang, kamu sadar, tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak lagi kelelahan untuk menjelaskan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Ada kebebasan di sana, kebebasan dari ekspektasi, dari penilaian, dari kebutuhan untuk selalu diterima. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menjaga keseimbangan dalam dirimu. Dan anehnya, justru di saat kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk diterima, kamu menjadi lebih autentik. Lebih nyata, lebih hidup. Orang yang tenang juga tidak lagi takut sendirian. Kesendirian yang dulu terasa seperti kehampaan, kini berubah menjadi ruang yang penuh makna. Di dalam kesendirian, kamu tidak lagi merasa kosong. Kamu justru menemukan banyak hal, pemahaman, kejujuran, dan kedekatan dengan dirimu sendiri. Kamu mulai menikmati waktu tanpa distraksi. Tanpa perlu selalu ada suara. Tanpa perlu selalu ada seseorang. Karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Ini bukan berarti kamu menutup diri dari dunia. Kamu tetap berinteraksi, tetap terhubung, tetap mencintai. Tapi kamu tidak lagi bergantung. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran orang lain. Ada kestabilan dalam dirimu, dan kestabilan itu membuatmu tidak mudah terguncang. Di fase ini, kamu juga mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan tanpa perlawanan. Ada orang-orang yang harus pergi tanpa dipaksa untuk tetap tinggal. Dan kamu belajar untuk tidak memaksakan. Kamu tidak lagi mengejar sesuatu yang jelas-jelas tidak untukmu. Kamu tidak lagi mempertahankan hubungan yang hanya menguras energi. Kamu tidak lagi bertahan di tempat yang tidak memberi ruang untuk tumbuh. Kamu memilih dengan sadar, dan pilihan itu selalu mengarah pada kedamaian. Orang yang pernah hancur dan menemukan ketenangan juga memiliki kepekaan yang lebih dalam terhadap hidup. Mereka bisa merasakan hal-hal kecil dengan lebih intens. Mereka bisa menghargai momen dengan lebih penuh. Mereka tidak lagi terburu-buru. Mereka berjalan, bukan berlari. Karena mereka tahu, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu merasakannya. Mereka juga tidak lagi takut gagal. Karena mereka sadar, kegagalan bukanlah sesuatu yang memalukan. Kegagalan adalah bagian dari proses. Bahkan, seringkali justru kegagalan yang membawa kita pada pemahaman yang lebih besar. Mereka tidak lagi melihat hidup sebagai garis lurus. Mereka melihatnya sebagai perjalanan yang penuh belokan, naik turun, dan kejutan. Dan mereka menerimanya. Ada juga perubahan dalam cara mereka melihat orang lain. Mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh sikap atau kata-kata orang. Mereka tidak mengambil semuanya secara pribadi. Mereka tahu bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Ini membuat mereka lebih sabar, lebih lembut, lebih manusiawi. Mereka tidak lagi bereaksi dengan emosi, tetapi dengan kesadaran. Dan itu membuat hubungan mereka dengan orang lain menjadi lebih sehat. Namun, bukan berarti mereka membiarkan diri mereka disakiti. Mereka tetap punya batas. Mereka tetap tahu kapan harus menjauh. Tapi mereka melakukannya tanpa kebencian, tanpa drama, tanpa kemarahan berlebihan, hanya dengan keputusan yang tenang.
Itulah kekuatan yang tidak terlihat. Ketenangan seperti ini sering disalahartikan sebagai kelemahan. Orang mungkin berpikir bahwa kamu tidak peduli, atau kamu tidak punya perasaan. Padahal justru sebaliknya, kamu sangat merasakan, tetapi kamu tidak lagi dikuasai oleh perasaan itu. Kamu mengendalikannya, dan itu membutuhkan kekuatan yang tidak semua orang punya. Orang yang tenang juga tidak lagi mencari pelarian dari rasa sakit. Mereka tidak menutupinya dengan kesibukan berlebihan, dengan hiburan tanpa henti, atau dengan hubungan yang tidak sehat. Mereka menghadapi rasa itu secara langsung. Mereka duduk bersama rasa sakit itu. Mereka mendengarkannya, dan perlahan, mereka memahaminya. Dari pemahaman itulah, penyembuhan terjadi. Bukan dengan cara instan, bukan dengan cara mudah, tetapi dengan cara yang jujur. Mereka juga mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu masuk akal. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Dan itu tidak masalah. Mereka berhenti mencari jawaban untuk semua hal. Mereka mulai menerima misteri kehidupan. Dan dari penerimaan itu, lahir ketenangan yang lebih dalam. Orang yang telah melalui kehancuran juga biasanya menjadi lebih peka terhadap nilai waktu. Mereka tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang. Mereka tidak lagi ingin menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka memilih dengan hati-hati, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, untuk apa mereka menggunakan energi, dan kemana mereka ingin melangkah. Semua dilakukan dengan kesadaran, karena mereka tahu, hidup ini terbatas. Dan mereka ingin menjalaninya dengan penuh makna. Ada satu hal lagi yang sering muncul pada orang yang benar-benar telah menemukan ketenangan, mereka tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa mereka sudah sembuh. Mereka tidak butuh pengakuan, mereka tidak butuh validasi, karena mereka tahu dalam diri mereka sendiri, bahwa mereka sudah melewati banyak hal, dan mereka berhasil bertahan. Itu sudah cukup, dan ketenangan itu terasa begitu dalam, begitu nyata, hingga tidak perlu ditunjukkan kepada siapapun. Ia hanya perlu dirasakan. Jika kamu membaca sampai di sini, mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang berproses. Mungkin kamu belum sepenuhnya tenang. Mungkin luka itu masih terasa. Mungkin kamu masih sering goyah. Dan itu tidak apa-apa. Ketenangan bukan tujuan yang harus dicapai dengan cepat. Ia adalah perjalanan yang harus dijalani dengan sabar. Tidak ada batas waktu. Tidak ada standar yang harus dipenuhi. Setiap orang punya ritmenya masing-masing. Yang penting adalah kamu terus bergerak. Sekecil apapun langkahmu hari ini, itu tetap langkah. Dan langkah-langkah kecil itulah yang suatu hari akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, tempat di mana kamu bisa tersenyum tanpa alasan, merasa damai tanpa syarat, dan hidup tanpa beban berlebihan. Tempat yang disebut ketenangan. Jadi jika hari ini kamu masih berjuang, jangan menyerah. Jika hari ini kamu masih merasa hancur, jangan putus asa. Karena di balik semua itu, ada versi dirimu yang sedang dibentuk. Versi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan menjadi orang yang dulu kamu cari, seseorang yang tetap tenang meski hatinya pernah hancur. Bukan karena hidupmu menjadi sempurna, tetapi karena kamu sudah belajar menerima ketidaksempurnaan itu dengan hati yang lapang. Dan disitulah, akhirnya, kamu menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun.